Hai, kita ketemu kembali di channel yang sama, Not Sinaga. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 tentang hukum Hess. Hukum Hess adalah hukum yang ditemukan oleh ilmuwan Rusia bernama G.H. Hess yang menyatakan bahwa kalau reaksi itu tidak dipengaruhi oleh lintasannya, tetapi dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, pada kesempatan ini, hukum Hess akan kita gunakan untuk menentukan besarnya kalor reaksi. Kita perhatikan soal berikut. Di sini tertera diketahui reaksi H2 gas tambah F2 gas menghasilkan 2HF gas dengan delta H-nya negatif 537 kJ. C gas tambah 2F2 gas menghasilkan CF4 gas delta H sama dengan negatif 680 kJ. 2C gas tambah 2H2 gas menghasilkan C2H4 gas delta H sama dengan 52,3 kJ. Tentukanlah delta H dari reaksi C2H4 tambah 6F2 menghasilkan 2CF4 tambah 4HF dalam keadaan gas. Kalau kita perhatikan, semua wujud zat dalam reaksi-reaksi ini semuanya berwujud gas. Sehingga nanti pada penyelesaian soalnya kita tidak usah menuliskan wujudnya karena semuanya dalam wujud gas. Nah, oleh hukum Hess dikatakan bahwa kalau reaksi dari satu lintasan itu akan sama dengan jumlah dari kalor reaksi beberapa lintasan. Sehingga hukum Hess ini disebut juga dengan hukum penjumlahan kalor. Nah, sekarang dalam reaksi ini kita lihat yang merupakan satu lintasan adalah reaksi yang ditanya. Sementara ada 3 reaksi yang diketahui. Nah, kita akan langsung menjawab untuk mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian soal ini. Pertama, yang menjadi acuan kita adalah reaksi yang satu tahap. Ya, karena kalau reaksi yang diperoleh untuk satu tahap ini berdasarkan hukum Hess itu akan sama dengan jumlah dari kalor reaksi yang 3 tahap ini. Sesuai dengan bunyi hukum Hess yang menyatakan bahwa kalor reaksi dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Nah, sekarang pada reaksi yang satu lintasan ini C2H4 kita lihat ada di reaksi yang keberapa? Reaksi yang ketiga. Tetapi di reaksi yang satu lintasan ini C2H4 itu ada di sebelah kiri. Sementara C2H4 di reaksi ketiga ini ada di sebelah kanan reaksi. Sehingga reaksi ini akan kita putar, akan kita balik supaya C2H4 berada di sebelah kiri. Lalu kita tuliskan C2H4 menghasilkan. Ini jadi di sebelah kiri, yang di sebelah kiri jadi di sebelah kanan. 2C ya ditambah 2H2. Harga delta H-nya juga berubah tanda dari positif menjadi negatif. 52,3 kJ. Kemudian kita lihat lagi CF2 nanti belakangan karena ada serta-merta di reaksi pertama dan kedua. Lalu kita lihat CF4. CF4 ada di reaksi keberapa? Di reaksi yang kedua. Tetapi di reaksi yang ditentukan ini, di reaksi yang ditanya ini, koefisien CF4 itu ada 2. Sementara diketahui ada 1. Maka reaksi yang ini kita kali 2. Sehingga akan diperoleh 2C ditambah 2 kali 2, 4. Sehingga 4F2 menghasilkan 2 kali CF4, 2CF4. Dan delta H-nya pun kita kali 2. Tandanya tetap dikali 2, 680 kJ itu adalah 1360 ya.
1360 kilojoule. Kemudian kita lihat lagi di sebelah kanan, reaksi ini ada 4 HF. Di reaksi keberapa? Tentunya yang tinggal reaksi pertama. Di reaksi pertama ini adanya HF hanya 2 molekul HF di sini. Sementara di reaksi yang ditanya ada 4. Berarti ini pun kita kali 2. Kita kali 2, kita tuliskan 2H2 ditambah F2 dikali 2. Ya. Menghasilkan 2HF ini dikali 2 menjadi 4HF. Delta H-nya juga dikali 2. Delta H dikali 2 minus 537, berarti hasilnya minus 1074. Ya, 1074 kilojoule. Nah, supaya mudah nanti menjumlahkan, kita buatlah ini 52,3 kilojoule. Sehingga gampang nanti kita menjumlahkan ya. Nah, ini yang 3 reaksi ini nanti akan sama dengan yang 1 reaksi. Jadi ada 3 lintasan, kalau dijumlahkan dia kalor reaksinya akan sama dengan kalor reaksi yang 1 lintasan. Caranya bagaimana? Mari kita perhatikan lagi. Untuk molekul senyawa yang ada di sebelah kiri dan kanan, atau untuk zat-zat yang sama antara di kiri dan kanan, itu bisa kita bagi habis, artinya dihilangkan. Ya, kita lihat ada yang sama di sini, yaitu 2C di sebelah kanan dengan 2C di sebelah kiri. 2C di sebelah kanan reaksi pertama dengan 2C di sebelah kiri reaksi kedua. Ini sama-sama habis, saling menghilangkan. Ya, ada lagi yang sama, yaitu 2H2 di reaksi pertama dengan 2H2 di reaksi ketiga. Yang kanan habis dengan yang kiri. Kemudian ada lagi? Tidak ada lagi. Tinggallah C2H4. Ya, kita jumlahkan semua yang tinggal di sebelah kiri. Ya, C2H4 ditambah. Ini F2. Di sini ada berapa? 4. F2 di sini ada 2 F2 sehingga jumlahnya 6 F2. Akan dihasilkan ini semua tadi sudah habis, tinggallah berapa? 2 CF4 dengan 4 HF. Bagaimana dengan kalor reaksi? Sebelum kita hitung, kita lihat dulu reaksi yang kita peroleh dari penjumlahan 3 reaksi ini sama dengan reaksi yang ditanya. Maka kita lihat kalau reaksinya berdasarkan hukum Hess, itu kita jumlahkan semua bertanda negatif, sehingga di sini 3, lalu 2 ditambah 4 6, 5 ditambah 6 11 tambah 7 18, 1 ditambah 3 4, 1 ditambah 1 2, sehingga kalau reaksi yang diperoleh adalah 2486,3 kilojoule. Maka hukum Hess di sini terbukti menyatakan bahwa jumlah dari kalor reaksi beberapa lintasan itu sama dengan kalor reaksi dari satu lintasan. Mudah bukan menyelesaikannya dengan menggunakan hukum Hess? Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam sehat selalu buat kita semua. Dah.